Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nabila Ramadhani dengan NIM 43221038 dari program studi akuntansi. Dalam video kali ini saya akan mempresentasikan tugas besar 2 mata kuliah bahasa Indonesia, yaitu fenomena penggunaan bahasa pergaulan di Indonesia. Ada banyak bahasa di dunia ini, salah satunya adalah bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia merupakan bahasa yang digunakan sebagai bahasa persatuan dan sebagai alat komunikasi sesama masyarakat Indonesia. Masyarakat Indonesia menggunakan bahasa gaul dalam kehidupan sehari-hari. Penggunaan bahasa gaul dalam kehidupan sehari-hari dapat menggeser penggunaan bahasa Indonesia yang baik dan benar. Walaupun penggunaan bahasa gaul tidak menghilangkan penggunaan bahasa Indonesia, namun makna dan penggunaan bahasa Indonesia yang baik dan benar menjadi pudar. Bahasa Indonesia lahir pada tanggal 28 Oktober 1982 dalam Sumpah Pemuda yang berbunyi, "Kami putra dan putri Indonesia mengaku bertanah air satu tanah air Indonesia. Kami putra dan putri Indonesia mengaku berbangsa yang satu bangsa Indonesia. Kami putra dan putri Indonesia menjunjung bahasa persatuan bahasa Indonesia." Bahasa Indonesia dinyatakan kedudukannya sebagai bahasa negara pada tanggal 18 Agustus 1945. Pada saat itu, Undang-Undang Dasar 1945 disahkan sebagai Undang-Undang Dasar Republik Indonesia. Di dalam Undang-Undang Dasar 1945 disebutkan bahwa bahasa negara adalah bahasa Indonesia. Pasal 36. Remaja saat ini lebih cenderung menggunakan bahasa gaul yang tentunya mengikis kebakuan yang dimiliki bahasa Indonesia. Dengan semakin berkembangnya bahasa gaul di kalangan remaja, bisa jadi generasi selanjutnya tidak lagi bisa mengenal dan menggunakan bahasa Indonesia yang baku sesuai dengan ejaan yang disempurnakan atau EYD. Bahasa gaul tersebut merupakan suatu pertanda bahwa perkembangan bahasa Indonesia di kalangan remaja sangat kurang baik, karena bahasa gaul juga tidak bisa dikatakan sebagai bahasa yang baku dan tidak sesuai ejaan yang disempurnakan atau EYD. Pengertian bahasa secara umum. Pengertian bahasa dapat diartikan sebagai sarana menyampaikan informasi. Bahasa juga dapat dimaknai sebagai sarana untuk menyampaikannya pikiran, ide, aspirasi, gagasan, pendapat, inspirasi, kreasi, seni, religi, dan teknologi kepada orang lain. Salah satunya dapat disampaikan lewat bahasa. Menurut beberapa ahli, ada beberapa pendapat. Menurut Harimurti Krida Laksana, bahasa adalah sistem lambang bunyi yang arbitrer yang digunakan oleh para anggota kelompok sosial untuk bekerja sama, berkomunikasi, dan mengidentifikasikan diri. Menurut Lutke Stahlan dan Luckner, pengertian bahasa adalah perpaduan antara fungsi, isi, dan bentuk, di mana bahasa sebagai topik yang dikomunikasikan yang dapat diartikan sebagai secara struktur bahasa. Fungsi bahasa. Menurut Gorshicraft, secara umum bahasa memiliki 4 fungsi, yaitu: yang pertama, bahasa sebagai alat ekspresi diri, yaitu untuk mengungkapkan apa yang tersirat dalam hati, misalnya untuk menunjukkan keberadaan kita di tengah orang lain. Kedua, bahasa sebagai alat komunikasi untuk menyampaikan semua yang kita rasakan, pikirkan, dan ketahui kepada orang lain. Ketiga, bahasa sebagai alat integrasi dan adaptasi sosial, yaitu melalui bahasa kita mengenal semua adat istiadat, tingkah laku, dan tata krama masyarakat serta mencoba menyesuaikan diri dengan lingkungan tersebut. 4. Bahasa sebagai alat kontrol sosial, yaitu melalui bahasa seseorang mempengaruhi pandangan, sikap, maupun tingkah laku orang lain agar sesuai dengan harapannya. Bahasa Indonesia adalah bahasa pemersatu yang kita pakai sehari-hari dan juga bahasa resmi negara kita. Dalam penggunaannya, bahasa Indonesia mempunyai beberapa aturan yang harus ditaati agar kita bisa menggunakannya dengan baik dan benar. Bahasa Indonesia sebagai bahasa nasional berfungsi sebagai alat komunikasi, mempunyai peran sebagai penyampaian informasi. Bahasa gaul. Sarwono mengatakan bahwa bahasa gaul adalah bahasa khas remaja yang bisa dipahami oleh hampir seluruh remaja di tanah air yang terjangkau oleh media massa. Padahal istilah-istilah itu berkembang
berubah, dan bertambah hampir setiap hari. Faktor yang mempengaruhi bahasa gaul terhadap bahasa Indonesia. Untuk menghindari pemakaian bahasa gaul yang sangat luas di masyarakat, seharusnya kita menanamkan kecintaan dalam diri generasi bangsa terhadap bahasa Indonesia sebagai bahasa nasional. Seiring dengan munculnya bahasa gaul dalam masyarakat, banyak sekali dampak atau pengaruh yang ditimbulkan oleh bahasa gaul terhadap perkembangan bahasa Indonesia sebagai identitas bangsa, diantaranya sebagai berikut. Pertama, masyarakat Indonesia tidak lagi mengenal bahasa baku sehingga kehilangan patokan dan bimbingan untuk memakai bahasa Indonesia yang baik dan benar. Kedua, masyarakat Indonesia tidak memakai lagi ejaan yang disempurnakan atau EYD. Yang ketiga, masyarakat Indonesia menganggap remeh bahasa Indonesia dan tidak mau mempelajari lebih lanjut karena merasa dirinya telah menguasai bahasa Indonesia yang baik dan benar. Keempat, masyarakat tidak terbiasa atau justru menjadi enggan menggunakan bahasa Indonesia baku. Kelima, udara berasa bangga dalam diri masyarakat Indonesia untuk dapat berkomunikasi dalam bahasa Indonesia yang baik dan benar, sementara mereka sudah terbiasa dengan bahasa pergaulan yang lazim digunakan. Faktor yang mempengaruhi bahasa gaul terhadap bahasa Indonesia. Dari penerapan di atas dapat disimpulkan, bahasa gaul memiliki pengaruh kuat terhadap perkembangan berbahasa Indonesia. Umumnya dalam hal bertutur kata, bahasa yang digunakan oleh remaja ini muncul dari kreativitas mengolah kata baku dalam bahasa Indonesia menjadi kata lazim. Pemakaian bahasa gaul tidak hanya dipakai oleh remaja, tak jarang orang berpendidikan pun menggunakan bahasa gaul ini, baik dalam bentuk lisan maupun tulisan, baik dalam waktu formal maupun non-formal, mengakibatkan penggunaan bahasa menjadi tidak baik dan tidak benar. Jejaring sosial merupakan media yang banyak digunakan para penutur bahasa untuk berkomunikasi jarak jauh melalui internet. Dalam perkembangannya, pemakaian bahasa Indonesia mulai bergeser digantikannya dengan pemakaian bahasa anak remaja yang disebut bahasa gaul. Namun seiring berkembangnya zaman, penggunaan bahasa Indonesia yang baik dan benar belum dilaksanakan secara maksimal dalam bentuk lisan maupun tulisan dalam waktu formal maupun non-formal. Pemakaian bahasa gaul dapat terlihat di iklan televisi, lirik lagu remaja, novel remaja, jejaring sosial, dan lain-lain. Inilah kenyataan bahwa tumbuhnya bahasa gaul di tengah keberadaan bahasa Indonesia tidak dapat dihindari. Hal ini karena pengaruh perkembangan teknologi serta pemakaiannya oleh sebagian besar remaja sehingga cepat atau lambat bahasa Indonesia akan tergeser keberadaannya. Cara mengatasi perkembangan dan pemakaian bahasa gaul terhadap remaja. Perlu adanya usaha saat ini untuk menanamkan dan kembangkan pemahaman dan kecintaan anak-anak terhadap bahasa Indonesia. Dengan demikian, pemakaian bahasa Indonesia secara baik dan benar pada saat ini adalah dan masa pendatang akan semakin meningkat. Sehubung dengan semakin maraknya penggunaan bahasa gaul yang digunakan oleh remaja, perlu adanya tindakan nyata dari semua pihak yang peduli terhadap eksistensi bahasa Indonesia yang merupakan bahasa nasional, bahasa pemersatu, dan bahasa pengantar dalam dunia pendidikan. 1. Menyadarkan para remaja bahasa Indonesia sebagai bahasa nasional harus diutamakan penggunaannya. Dengan demikian, maka mereka lebih mengutamakan penggunaan bahasa Indonesia secara baik dan benar. 2. Menanamkan semangat persatuan dan kesatuan dalam diri generasi bangsa dan juga masyarakat luas untuk memperkukuh bangsa Indonesia dengan menggunakan bahasa Indonesia. 3. Pemerintah Indonesia perlu menekankan penggunaan bahasa Indonesia dalam film-film produksi Indonesia, baik film layar lebar maupun sinetron. Dengan penggunaan bahasa Indonesia secara benar oleh para pelaku dalam film nasional yang diperankan aktor dan aktris idola masyarakat luas juga akan menggunakan bahasa Indonesia seperti pada idola mereka. Meningkatkan pengajaran bahasa Indonesia di sekolah dan di perguruan tinggi. Para siswa dan mahasiswa dapat diberikan tugas praktik berbahasa Indonesia dalam bentuk dialog dan monolog pada kegiatan bermain drama.
dalam bentuk diskusi kelompok, penulisan artikel dan makalah, dan juga dalam bentuk penulisan sastra seperti cerita pendek dan puisi. Pentingnya berbahasa Indonesia. Dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, bahasa memang sangat penting digunakan karena bahasa merupakan simbol yang dihasilkan dan menjadi alat ucap yang digunakan oleh sesama masyarakat dalam kehidupan sehari-hari. Hampir semua aktivitas kita menggunakan bahasa, baik menggunakan bahasa secara lisan maupun secara tulisan dan bahasa tubuh. Sebagai lambang identitas nasional, bahasa Indonesia merupakan lambang bangsa Indonesia. Ini berarti dengan bahasa Indonesia yang akan diketahui siapa kita, yaitu sifat, perangai, dan watak kita sebagai bangsa Indonesia. Karena fungsinya yang demikian itu, maka kita harus menjaganya dan jangan sampai ciri kepribadian kita tidak tercermin di dalamnya. Jangan sampai bahasa Indonesia kita menunjukkan bangsa Indonesia yang sebenarnya. Namun perlu diingatkan bahwa belajar bahasa Indonesia bukan semata-mata hanya untuk mengetahui perkembangan bahasa Indonesia, tapi juga agar kita dapat menggunakan bahasa Indonesia dengan baik dan benar sesuai dengan kaidah kebahasaan yang berlaku. Dengan dapat berbahasa Indonesia secara baik dan benar, menjadikan kita turut serta dalam upaya menjaga dan melestarikan bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia perlu dijaga dan dilestarikan penggunaannya agar tidak tergeser oleh bahasa-bahasa yang lain. Hal ini dikarenakan karena bahasa Indonesia merupakan salah satu warisan budaya bangsa. Secara logika, warisan merupakan sebuah amanat yang harus dijaga agar pada saatnya warisan tersebut dapat diwariskan kembali kepada penerus yang baru. Kesimpulan, bahasa gaul sebagai bahasa pergaulan anak muda merupakan keanekaragaman budaya negara ini di bidang bahasa. Penggunaan bahasa gaul yang secukupnya dan digunakan tepat sesuai dengan porsinya akan jauh lebih baik dibandingkan dengan penggunaannya secara berlebihan. Bahasa gaul sangat berperan dalam pembentukan bahasa yang digunakan kalangan remaja karena penggunaannya yang bersifat santai dan fleksibel. Namun alangkah baiknya bila kita dapat menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar sehingga keberadaan bahasa Indonesia sebagai bahasa nasional tetap terjaga. Banyaknya masyarakat Indonesia yang menggunakan bahasa gaul. Singkatan-singkatan dalam komunikasinya sehari-hari adalah penyimpangan dari penggunaan bahasa Indonesia dengan baik dan benar. Hal ini dapat menghambat pertumbuhan dan perkembangan bahasa Indonesia. Maka dari itu, sebagai masyarakat yang baik serta menjunjung tinggi bahasa persatuannya yaitu bahasa Indonesia, sudah seharusnya kita mengutamakan bahasa Indonesia di atas dari bahasa apapun. Menghargai proses terbentuknya bahasa resmi negara ini merupakan salah satu bentuk jiwa nasionalisme kita terhadap negara, salah satunya dengan cara menggunakan bahasa Indonesia sebaik mungkin tanpa mencampur adukannya dengan bahasa lain. Saran, bahasa gaul selalu berkembang dari waktu ke waktu. Itu berarti bahwa setiap tahun akan ada beberapa kata-kata gaul baru yang dikembangkan dan digunakan oleh orang-orang. Maka langkah-langkah berikut menjadi saran pencegahan dan penanggulangan terjadinya bahasa Indonesia yang punah, diantaranya: 1. Menanam dan menumbuh kembangkan pemahaman dan kecintaan dalam diri generasi bangsa terhadap bahasa Indonesia sebagai bahasa nasional. 2. Menggunakan bahasa Indonesia sebagai bahasa pengantar dalam pendidikan, mensosialisasikan penggunaan bahasa Indonesia serta perbedaannya dengan bahasa program kepada pelajar. 3. Pemerintah Indonesia harus menekankan penggunaan bahasa Indonesia dalam film-film produksi Indonesia dan media sejenisnya. 4. Membina sikap positif terhadap bahasa Indonesia serta menyiarkan perkembangan bahasa Indonesia yang terjadi. Penutup daftar pusaka. Sekian, terima kasih.